Assalamualaikum, kembali lagi di YouTube channel Mama Zaina. Kali ini aku mau sharing ke teman-teman semua. Sharing kali ini aku mau bahas bantal menyusui. Karena sesuai pengalaman aku sendiri, waktu aku mau lahiran dan bahkan setelah lahiran, aku kayak lebih cari referensi dan rekomendasi gitu, dan cari yang sharing-sharing. Kayak misalnya bantal menyusui itu perlu nggak sih dibeli, terus manfaatnya itu apa aja sih. Nah, di sini aku mau bahas ke teman-teman semua supaya teman-teman semua bisa kebantu dengan video ini. Buat teman-teman yang baru mampir di YouTube channel aku, jangan lupa like sama subscribe-nya. Dan semoga teman-teman suka sama videonya. Jangan lupa share juga. Oke, langsung aja. Di sini aku mau liatin ke teman-teman bantal menyusui apa yang aku pakai. Ini aku bantal menyusuinya pakai dari Snowy yang kayak gini. Dan untuk belinya, aku ini belinya biasa, aku beli di Shopee. Terus untuk harganya nanti aku taruh di sini, dan link tokonya aku bakal taruh di description box. Untuk fungsi yang pertama itu seperti namanya, dia berfungsi untuk menyusui. Jadi kalau misalnya teman-teman baru lahiran atau setelah lahiran, ini tuh bantal menyusui bisa dipakai banget buat menopang baby gitu, daripada digendong kayak gini kan biasanya sakit. Kalau misalnya bayinya itu terlalu kecil atau terlalu besar, itu agak kagok ya. Jadi teman-teman bisa pakai ini gitu, jadi penopang bayi di saat menyusui. Untuk yang kedua, ini fungsinya bisa dijadikan sebagai alas untuk tempat tidur bayi. Jadi biasanya kan tempat tidur bayi itu pada umumnya pakai kasur gitu. Nah, kalau misalnya kita pakai ini, kayaknya kasurnya itu nggak terlalu diperluin lagi. Jadi bayinya itu bisa ditaruh kayak di sini. Ini kan udah ada ininya ya. Jadi ini tinggal disleting aja. Kayak gini. Kalau misalnya ngerasa kurang kencang, ini tinggal ditali aja kayak gini. Terus biasanya kalau misalkan aku sendiri, ini tuh pakainya dipakein alas lagi di sini, terus pakai bantal kecil gitu di sininya. Bantalnya itu dari pasangan kasur bayi, jadi di sini biar nggak terlalu nekuk pas bagian bokong bayinya gitu. Dan untuk fungsi yang ketiga, ini tuh bisa buat bantu bayi latihan duduk. Jadi kalau misalnya bayi duduk, biasanya kan yang belum kuat itu ngejengkang ke belakang gitu ya, takut jatuh dijengkang. Nah, kalau pakai ini nggak akan langsung kena tembok atau kena keramik gitu, jatuhnya nggak akan langsung kena lantai, tapi ketahan dulu sama ini. Apalagi ini ukurannya gede banget nih. Dan untuk fungsi selanjutnya, buat aku sendiri, buat aku pribadi ya, ini tuh bisa berfungsi juga kalau kita bepergian kemana-mana. Contohnya kalau kita misalnya mau ke luar kota, perjalanan 2, 3, atau sampai 6 jam, bayi bisa kita tidurin di atas ini. Kalau misalnya kita nggak pakai yang buat khusus bayi di mobil itu loh, yang harganya agak lumayan ya. Nah, kalau misalnya pakai ini, bayinya itu nggak terlalu rewel sesuai pengalaman aku. Jadi waktu itu Dede Jaina di usia 40 hari pernah aku bawa ke daerah ke Sukabumi. Dari Garut ke Sukabumi kan perjalanannya lumayan, 6 jam kurang lebih. Nah, selama Dede Jaina pakai ini, digendong biasa atau sambil diais pakai aisan jarik, ini kan ke belakang ya, ini ke belakang, jadi kuat, nggak akan jatuh. Jadi udah bayinya ketahan ke kita, dan ketahan juga sama
bantal menyusui ini, jadi nggak pas ada kejerugan gitu, nggak terlalu kerasa ke bayinya, dan kalau ada bulak belok juga dia nggak terlalu ngerasa pusing gitu kali ya. Dan ini kepake sampai sekarang, sampai usia Dede Jaina mau 1 tahun. Soalnya kalau kemana-mana ini pasti dibawa buat alas tidurnya Dede Jaina, mau tidur langsung atau mau digendong, ini kepake banget kayak gitu. Dan untuk kesimpulannya, ini tuh bantal menyusui kita butuh nggak sih dan harus nggak sih kita beli? Kalau menurut aku pribadi, ini tergantung kebutuhan masing-masing. Sesuai kalau misalnya sekarang kan teman-teman misalnya udah lihat di beberapa video pengalaman, sesuai pengalaman yang udah menceritakan pakai bantal menyusui itu kayak gimana. Dari situ teman-teman juga bisa ngambil kesimpulan sekiranya kita butuh nggak sih beli, atau harus nggak sih beli bantal menyusui ini gitu. Jadi kalau menurut aku itu sih tergantung kebutuhan. Oke teman-teman, di sini untuk barang yang kedua aku mau bahas perlak. Kenapa di sini aku bahas perlak? Soalnya kadang sebagai ibu baru kita suka khawatir nggak sih terhadap sensitifnya kulit bayi gitu. Terus jadi kadang kita juga bingung karena baru pertama kali mandiin bayi, ya kan? Jadi selain sabun dan perlengkapan mandi lainnya, ternyata perlak juga kita harus perhatikan loh moms. Nah, di sini aku mau share aja langsung ke teman-teman semuanya. Aku di sini udah ketemu sama perlak yang menurut aku ini udah paling nyaman banget karena dia itu perlak organik. Mungkin udah nggak asing ya. Ini tuh perlak organik dari Sugar Baby. Menurutku perlak organik ini udah paling aman banget karena dia tuh cocok untuk dari baby newborn sampai anak-anak. Kenapa aku bilang ini udah aman dan cocok? Karena dari pelapisnya aja ini tuh udah pakai 100% tepung jagung, 100% juga dari karet alami. Jadi kelembapannya itu dan lembutnya itu terjaga. Jadi bikin nyaman gitu pas lagi dipakainya. Terus dari ukurannya juga dia lebar banget. Aduh. Dari ukurannya dia juga lebar banget kayak gini. Tebal, lentur. Menurut aku ini yang paling penting nyaman sih. Pas aku pegang aja ini udah nyaman banget. Kayaknya bakal dingin gitu. Karena di keterangannya aja udara itu dapat keluar masuk dengan lancar, jadi kelembapannya itu dapat terjaga katanya gitu. Nah, selain aku ngerasa aman karena dia itu terbebas dari zat nitrosamin, aku juga ngerasa kayak lucu aja gitu ngeliat motif-motifnya. Nih, cantik-cantik banget gitu kan. Jadi teman-teman kalau misalnya lagi cari referensi perlak, mungkin ini bisa jadi salah satu rekomendasi dari aku buat teman-teman semua gitu. Karena selain bakal kepake sekarang, ini juga kayaknya bakal kepake lama. Kalau misalnya nanti Dede Jaina punya adik gitu ya, ini bisa pasti masih kepake karena bahannya itu awet banget, kuat dan mantul. Oke, paling segitu dulu aja review aku kali ini. Buat teman-teman yang baru mampir di YouTube channel aku, jangan lupa subscribe-nya. Dan kalau teman-teman jadi suka sama videonya, jangan lupa like, share, dan komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.